Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Vinicius Montella dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana Kupang dengan NIM 21060070073. Kali ini, saya akan menyampaikan kebanggaan saya sebagai pewaris nilai-nilai luhur Pancasila, serta memberikan tantangan kepada generasi muda untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara dan dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dari Pancasila sendiri sebenarnya sudah ada dan hidup dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Nilai-nilai inilah yang menjadi rambu normatif yang mengatur segala tingkah laku masyarakat Indonesia dalam kehidupan yang beragam akan suku, agama, ras, dan budaya. Sehingga dalam kehidupan yang beragam ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat direalisasikan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai generasi muda, patutlah kita mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila dengan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya bangga terhadap diri saya yang telah berhasil mengamalkan nilai-nilai tersebut meskipun tidak semua nilai bisa saya amalkan. Tapi setidaknya saya sudah berusaha. Sebagai contoh ialah nilai ketuhanan. Sebagai bangsa yang religius, bangsa Indonesia berpedoman kepada ketuhanan yang merupakan sumber moralitas dan spiritualitas bangsa. Pengamalan dari nilai ketuhanan sendiri yang telah saya laksanakan ialah meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa dan segala kesempurnaannya, serta menaati ajaran dan menjauhi segala larangannya. Selain itu pula, perlulah ada rasa toleransi yang tinggi antara umat beragama dengan cara tidak memaksakan suatu agama terhadap orang lain, serta tidak mengganggu ibadah orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, perlulah kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Saya sendiri telah mengamalkannya dengan cara menghormati sesama tanpa memandang umur maupun statusnya. Selain itu pula, saya selalu bertutur kata yang sopan dan ramah kepada siapa saja yang saya temui. Hal ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya, karena menurut saya, generasi muda zaman sekarang jarang mengamalkan nilai ini. Rasa menghormati terhadap sesama masih rendah bagi generasi muda. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran dalam diri sendiri yang tinggi yang mampu membuat kita semakin mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan ini. Hidup dalam masyarakat yang beragam, maka patutlah kita mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan perwujudan dari kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, termasuk ideologi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang terhimpun dalam satu wadah, yaitu Indonesia. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan sendiri ialah menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, cinta tanah air dan rela berkorban, serta pengakuan terhadap keberagaman suku, bangsa, dan budaya, sekaligus mendorong kepada persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, patutlah kita cinta terhadap tanah air kita sendiri dan ikut serta membangun negara. Juga, kita perlu hidup dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia ini. Janganlah menganggap keberagaman itu sebagai suatu perbedaan, namun anggaplah itu sebagai suatu ciri khas yang menyatukan kita semua. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kebebasan untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasi. Namun, kebebasan berpendapat haruslah disertai dengan tanggung jawab. Dalam penyampaian pendapat tersebut pula, kita harus menghormati pendapat dari orang lain
sehingga dapat tercapai suatu kesepakatan bersama berdasarkan musyawarah yang mufakat. Tentu saja hal ini sudah diamalkan melalui kegiatan organisasi yang saya ikuti selama ini. Lalu, ada nilai keadilan sosial. Nilai ini mengajak kita untuk selalu bertindak adil terhadap siapa saja, serta menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Selain itu, perlulah kita hidup dalam semangat saling membantu dan gotong royong, serta bersikap toleransi terhadap sesama. Dalam masyarakat, hal ini tentu saja sudah terrealisasikan. Nilai-nilai luhur dari Pancasila telah hidup dan ada dalam masyarakat Indonesia sejak lama. Namun, seiring berkembangnya zaman, nilai-nilai tersebut mulai memudar. Hal ini dikarenakan pada era globalisasi, budaya-budaya asing dapat dengan mudah masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Dapat dilihat melalui gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin mengarah kepada budaya asing. Seperti contohnya ialah tren berbusana zaman sekarang yang semakin menjauhi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu pula, rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia semakin memudar. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan barang-barang impor yang semakin banyak, serta penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa-bahasa atau istilah-istilah asing. Hal ini sungguh disayangkan karena bahasa Indonesia merupakan suatu ciri khas tersendiri dan identitas bagi negara Indonesia. Oleh sebab itu, kali ini saya ingin menantang para generasi muda untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar selama sebulan. Dalam artian bahasa Indonesia yang baik dan benar ialah berbicara tanpa menggunakan istilah-istilah asing seperti by the way, on the way, privilege, literally, dan lain-lain. Oleh karena itu, saya ingin menantang kalian untuk melakukannya dalam waktu 1 bulan. Biasakanlah diri kalian untuk berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berani tidak? Tidak. Lemah. Kalau kalian tidak mau dikatain lemah, kalian harus buktikan bahwa kalian bisa untuk mewariskan nilai-nilai luhur Pancasila dan bangga sebagai generasi muda Indonesia. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu dan hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda, patutlah kita mewariskannya sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya semata-mata sebagai suatu nilai, namun dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bangsa Indonesia dapat mempertahankan identitas aslinya sendiri. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kalimat, ataupun hal yang menyinggung kalian. Akhir kata, saya Felicius Montella pamit undur diri. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa.